ternyata berita itu berita yang bohong. Ya. Lalu kemudian bahwa ternyata berita yang dia dengar itu berita yang batil, lalu akhirnya mereka nggak bisa masuk kecuali harus punya backing. Nah, kalau sekarang backing. Jadi dulu juga ada orang-orang menggunakan backing biar supaya dilindungi. Ya. Nah, jadi akhirnya ketika itu mereka datang secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, bahkan dikatakan jumlahnya cuma 33 orang nih. Ya. Ada yang ketika itu masuk secara diam-diam dan mendapatkan perlindungan dari orang jahiliyah yang bernama Utsman bin Maz'un. Tadi kan hijrah namanya Utsman bin Affan. Ini Utsman bin Maz'un dan lagi nih. Ya. Dia menjadi tameng, menjadi backing dari orang-orang muslim tadi. Lalu kemudian akhirnya ada dakhala bi Jirul Walid bil Mughirah. Ada juga yang memasuki di bawah perlindungan Al-Walid bil Mughirah. Nah kan bisa jadi kalau dia punya kekeluargaan, terus kekeluarganya punya jabatan ya kayak kita lah, gitu. Bisa dimanfaatkan nih. Ya. Wa Abu Salamah dakhala bi jiwari Abi Thalib. Sedangkan Abu Salamah dia mendapat backing dari Abu Thalib. Nah, dari kisah-kisah tadi, apa kira-kira yang bisa kita ambil sejarah atau ibroh pelajaran dari kasus hijrah yang pertama kali dilakukan oleh umat Islam? Kalau kita lihat yang pertama adalah bahwa berpegang teguh kepada agama dan punya semangat untuk menyebarkan agama, ini ada suatu hal yang pokok, ya, yang dimana itu menjadi sumber segala kekuatan. Karena bisa jadi ada orang yang apa sih ngurusin yang lain. Enggak, ini memang para sahabat ini dan Rasul dan para sahabat yang memikirkan bagaimana ini agama biar supaya selamat. Karena bisa jadi kalau dia tidak hijrah, apalagi kenapa jihad itu diwajibkan di Madinah? Karena kalau masih di Mekah itu kan yang Islam sama yang Islam dengan yang belum Islam kan masih saudara. Kan bisa jadi nanti akhirnya orang Islam berperang dengan sesama saudara. Makanya tidak dibolehkan atau belum dapat izin dari Allah berperang di Mekah. Karena orang Islamnya itu dengan yang non muslim masih saudara. Sehingga dikatakan inna dina wal istimsaka bihi wa iqamata da'imihi asasun wa masdarul likulli quwwah. Agama dan berpegang teguh terhadap agama serta menegakkan sendi-sendi agama itu adalah merupakan asas, merupakan pondasi dan sumber dari segala kekuatan dalam rangka untuk menjaga semua